Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya pagi hari ini Ibu akan mengajak kita anak-anak kelas 1A dan 1B untuk kita bisa belajar firman Tuhan dalam pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu ya. Kalau anak-anak kemarin sudah memperkenalkan diri anak-anak kepada Ibu, saatnya Ibu juga harus memperkenalkan diri Ibu kepada anak-anak ya. Nama Ibu adalah Ibu Trivena Harningsi, guru agama Kristen SD 014 Sambutan. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Oke, anak-anak boleh berdiri, anak-anak boleh menyanyi bersama-sama dengan Ibu. Ayo berdiri. Kita nyanyi lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Anak-anak, kita sudah belajar lagu Kepala Pundak Lutut Kaki ya. Tentunya anak-anak sudah tahu lagu ini ya. Dan mengapa kita harus belajar tentang lagu ini? Nanti kita akan melihat. Ada satu lagu lagi yang kita akan belajar, yaitu lagu apa anak-anak? Yuk kita nyanyi dulu deh. Kita nyanyi dulu tentang lagu apa? Dua mata saya, hidung saya satu. Oke. Siap, tetap semangat nyanyi dulu, oke? Semua berdiri. Oke ya, kita sudah belajar tentang apa tadi lagunya? Menceritakan tentang anggota tubuh kita ya. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Semuanya indah dan luar biasa. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini kembali kami belajar sekalipun secara online. Kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua supaya lewat pembelajaran pagi hari ini kami mengerti dan kami memahami firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, guru kami, urapi anak-anak yang di rumah dalam sementara belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami siap renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjut, yaitu kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian. Ayo anak-anak yang punya Alkitab ya, bisa buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Apa anak-anak? Kejadian pasal 1 ayat 27. Oke? Kalau sudah ketemu, Ibu akan bacakan ayat ini, anak-anak bisa menyimaknya. Oke. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke ya, kita sudah baca ayat ini. Bagaimana diceritakan Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Namun kita tahu bersama di dalam hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia ya. Tuhan menciptakan seorang laki-laki yang itu bernama Adam. Lalu dari Adamlah diciptakannya perempuan atau wanita itu yang bernama Hawa. Jadi dua manusia ya diciptakan oleh Tuhan, yaitu adalah Adam dan Hawa. Nah, pagi hari ini tema kita adalah tentang aku ciptaan Tuhan. Ayo anak-anak yang merasa bahwa diri kita ciptaan Tuhan, boleh angkat tangan. Ayo semua yang merasa bahwa saya adalah ciptaan Tuhan ya. Saya berharga di hadapan Tuhan. Anak-anak boleh angkat tangan. Saya ciptaan Tuhan. Oke, pintar semua. Ya, kita adalah ciptaan Tuhan ya. Sama seperti Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, kita juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang merupakan ciptaan Tuhan? Ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus dapat menerima dan mensyukuri diri kita sebagai ciptaan Allah ya. Kita terima diri kita apa adanya ya. Kita mensyukuri, terima kasih Tuhan bahwa saya telah diciptakan Tuhan dengan begitu baik, dengan begitu hebat, dengan begitu luar biasa ya.
melalui diri kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan ya, yang telah menciptakan kita semua, adik-adik yang ada di rumah ya. Itu sebabnya hal yang pertama, sebagai ciptaan Tuhan kita harus dapat menerima dan mensyukuri diri kita sebagai ciptaan Tuhan ya. Bagaimana cara mensyukuri? Ya, kita nggak boleh ngomel, kita nggak boleh marah. Kenapa saya begini? Kenapa kulit saya hitam? Ya, atau kenapa rambut saya keriting? Ya, atau kenapa badan saya pendek? Tidak, sudah adik-adik ya. Kita diciptakan berbeda-beda ya. Kita diciptakan berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, ya kan? Ada yang berkulit putih, bahkan ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang apa lagi? Ada yang hidungnya mancung, tapi ada juga yang pesek anak-anak. Tapi semua diciptakan Tuhan begitu baik dan sempurna ya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia menempatkan seluruh anggota tubuh itu dengan baik dan benar ya. Tuhan gak salah menempatkan anggota tubuh. Coba kalau mata itu ada di telinga, ya kan? Atau kalau misalnya mulut itu ada di hidung, kan jadi aneh gitu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan menciptakan mata pada tempatnya, kepala pada tempatnya, mulut pada tempatnya, leher, tangan, dan semua anggota tubuh kita pada tempatnya. Bahkan begitu sempurna sehingga adik-adik ada yang ganteng-ganteng ya, ada yang cantik-cantik. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi manusia supaya kita bisa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya bagaimana selain kita juga menerima, mensyukuri bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan, yang kedua juga kita harus apa? Bertanggung jawab. Apa anak-anak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Yaitu untuk memelihara diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Bagaimana cara merawat diri? Ayo, siapa yang tahu? Cara merawat diri itu bagaimana? Yaitu dengan yang mandi yang bersih, ya kan? Telinganya nggak boleh jorok, lalu apa lagi? Tangannya nggak boleh kotor. Kalau sudah tangannya kotor karena main, harus cuci tangan, ya. Apalagi sekarang ya, supaya kita sehat, supaya imunitas kita tetap terjaga, kita harus apa? Diajak untuk mencuci tangan dengan bersih ya. Baru apa? Kalau kemana-mana harus pakai masker ya, supaya tidak terkena virus. Nah, cara menjaga tubuh kita, cara bertanggung jawab terhadap tubuh ini kita harus rawat ya. Kita harus jaga tubuh kita tetap bersih supaya nggak ada virus corona yang masuk ya, supaya kita nggak terkena virus penyakit ya. Sebabnya jangan kalau sudah kita melakukan aktivitas, misalnya habis main nih, kalau habis main harus cuci tangan, kalau perlu mandi gitu ya. Jadi harus mandi yang bersih ya. Kukunya nggak boleh panjang. Kalau sudah lihat kukunya panjang, potong ya. Suruh mama potongin ya, mama potong kuku saya. Nanti ada kuman yang masuk, ya kan? Baru telinga harus bersih. Baru apa lagi? Badan ini ya harus bersih, mandi bersih dengan air yang bersih ya. Bahkan semua dijaga dengan baik ya, mandi yang bersih. Rambut ini kalau sudah mulai bau, kepala sudah mulai bau ya, atau jangan sampai bau lah ya. Kalau sudah rasa kotor, sudah keringetan, mandi ya, mandi dengan air bersih supaya ketika mama cium harumnya anak mama ganteng gitu ya, aduh cantiknya anak mama, wangi ya kan, senang kita, badan kita bersih, badan kita sehat ya. Sehingga itulah cara bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita, yaitu dengan memelihara ciptaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya apa anak-anak? Selain kita harus menerima dan mensyukuri diri kita sebagai ciptaan Tuhan dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kedua, yang ketiga dikatakan kita juga harus bisa mengenal. Nah, bagaimana cara mengenal? Nah, kita harus kenal kepala kita di mana ya. Jangan-jangan kita nggak tahu kepala kita di mana, tangan kita di mana, hidung kita di mana, ya kan? Jadi harus tahu, anak-anak harus mengenal. Nanti ibu akan berikan kalian tugas
ya nanti ibu akan kirimkan tugas ini ya. Kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing untuk melengkapi anggota tubuh ini ya. Anak-anak harus kerjakan ya supaya kalian tahu kepala saya di mana ya, kepala Jorgin di mana, kepala Al di mana ya, ya mata saya di mana, pundak saya di mana, ya kan kaki saya jangan-jangan kita nggak tahu kaki kita di mana ya. Jadi anak-anak kelas 1 ya A dan kelas 1B harus tahu posisi anggota tubuh kita. Nanti anak-anak bisa kerjakan ini ya, kasih tarik garisnya ya, kasih garis lurus di mana tempatnya. Oke, bisa ya mengerjakan, nanti kerjakan di rumah dengan baik. Lalu apalagi tugas yang kedua yaitu mewarnai. Asik ya, anak-anak yang suka mewarnai punya pensil warna kan di rumah ya, beli pensil warna yang bagus ya, warnai ya. Kalian cari warnanya yang bagus, yang indah, jangan sampai keluar garis kalau mau warnai ya. Cari kalau warna rambut kayak apa ya, jangan rambut warna hijau ya kan. Jadi warnanya yang cantik, warnanya yang ganteng ya. Lalu kalian juga nanti bisa kumpulkan kembali hasil kalian kepada ibu. Nah itu tugas kalian harus tahu ya, sebagai ciptaan Tuhan kita harus tahu bahwa tangan saya ini ciptaan Tuhan ya. Jadi saya harus gunakan tangan saya dengan baik. Lalu mulut saya juga dalam ciptaan Tuhan. Jadi saya harus memperkatakan hal-hal yang baik ya. Mulut saya dipakai untuk apa, Nana? Dipakai untuk memuji Tuhan. Maka saya juga harus melihat hal-hal yang baik ya, bukan hal-hal yang tidak baik, tapi hal-hal yang baik ya. Itu cara kita menjaga ya, mensyukuri ya, menerima diri kita sebagai ciptaan Tuhan ya. Jadi kita harus membuat karya-karya sederhana ya, menunjukkan kita bertanggung jawab atas diri kita ya, dengan cara yang ibu sudah kasih tadi. Kalian bisa kerjakan di rumah, dan nanti pada hari Kamis ya, Kamis boleh kalian kumpulkan ya, kalian kumpulkan tugasnya hari Kamis, bisa langsung ke tempat ibu di Pelita 7 ya, di Pelita 7 Blok E202 ya. Rumah ibu di Blok E202 Jalan Cendrawasih 2, yaitu rumah ibu. Kalian bisa kumpul pada hari Kamis, tugas-tugas kalian kelas 1 ya kepada ibu, sehingga ibu bisa memberi nilai kepada anak-anak. Oke, anak-anak tetap semangat ya, jangan malas. Sekalipun nggak bisa ketemu, kita nggak bisa datang ke sekolah, nggak bisa ketemu satu dengan yang lain, tetapi tidak boleh malas, tetap belajar, tetap semangat, meraih cita-cita ya bagi masa depan anak-anak yang ada. Oke, saatnya setelah kita selesai ya, kita menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan berbeda-beda. Ada yang laki, ada yang perempuan ya, ada yang beriting, ada yang lurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Tetapi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk apa? Karena kita adalah istimewa. Coba kalau kita manusia diciptakan semua sama, kan tidak cantik jadinya ya kan. Tapi karena kita berbeda jadi istimewa. Siapa yang merasa bahwa hidup kita, diri kita ada istimewa? Ayo angkat tangan cepat. Pintar ya, kita istimewa. Kalau kita merasa diri kita istimewa, apa tadi ibu bilang? Pertama, kita harus menerima dan mensyukuri diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap diri kita dengan cara kita memelihara diri kita dengan baik, mandi yang bersih, sikat gigi ya, baru bersihkan telinga, kuku-kukunya, ketiak-ketiaknya, rambutnya, bahkan seluruh tubuh kita dibersihkan dengan baik. Lalu kita belajar mengenal diri kita ya, kenal diri kita ya, mana ya kepala saya di mana, jangan-jangan kita nggak tahu kepala kita di mana ya. Kalian harus kerjakan tugas-tugas kalian dengan baik. Oke anak-anak, terima kasih buat perjumpaan kita pagi hari ini. Kiranya lewat video ini anak-anak bisa memahami firman Tuhan lewat tema kita yang pertama, yaitu aku adalah ciptaan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa. Ayo anak-anak semua lipat tangannya, lipat tangan semua, tutup mata, dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami.
Kami sudah belajar firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, supaya lewat firman Allah kami memahami, kami mengerti, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar mensyukuri bahwa hidup kami adalah ciptaan Tuhan, dan kami menjaga tubuh ini dengan baik, menjaga tubuh ini dengan benar, supaya hidup kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak yang ada di rumah, biar mereka diberi Tuhan kemampuan belajar dengan baik, bahkan berikan semangat, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami akhiri pertemuan kami melalui tema 1 pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.